أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan nikmatnya kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bertatap muka bersama teman-teman semua. Seluruh para santriwan, santriwati, ikhwan, akhwat yang saya hormati, semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati, dan semoga juga Allah memperpanjang hidup kita untuk bisa di dalam ketaatan dan diperpanjang juga umur kita dalam ibadah. Amin. Dan semoga juga kita menjadi keluarga di antara kerumunan umat, karena fungsi iman itu menjadi mahar untuk mempersaudarakan kita dan memperkeluargakan kita. Walaupun kita beda tinggi badannya, beda mukanya, beda umurnya, tapi dengan adanya iman ini menjadi mahar terindah untuk kita saling berikatan hati dan saling mencintai karena Allah, insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kebagian kembali. Maka izinkan saya untuk memberikan materi sedikit yang saya dapati. Dalam hadis Nabi SAW tentang hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya qalbuh. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu konsep dasar sehatnya seorang muslim. Jadi kita bisa dilihat sehatnya seorang muslim itu dimulai bukan dari fisik, tapi dari hatinya. Ketika hatinya baik, maka seluruh badannya pun akan baik. Dan ketika hatinya buruk, maka hati pun akan menjadi buruk. Dan kita pun berlatih untuk bisa mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Karena dalam konsep mensucikan jiwa ini harus ditelaah. Misalnya begini, saya memukul tangan saya sendiri, gitulah ya. Terus menerus keras, apa efeknya? Apa akibatnya? Sakit, bengkak, lebam. Enggak. Itu pun sama halnya seperti hati. Kalau hati kita terus dipaparkan dengan hal yang emosional atau perasaan yang tertentu, itu akan menjadi efek yang luar biasa. Efek yang luar biasa. Contoh lain begini. Ana pengen duduk di sini, antum juga pengen duduk di sini, dan kita saling mengkuatkan alasan kita. Saling kita beralasan apapun itu hingga kita duduk di sini. Kita saling menyerang, kita saling membela diri, dan tidak ada yang mau mengalah. Dan itu adalah salah satunya merusak hati. Karena dengan efek kita saling tidak mengalah itu akan terjadi pada hati kita. Dan ujung-ujungnya jadi penyakit. Dan bukan hanya penyakit biasa, tapi penyakit yang luar biasa. Salah satunya ketika kita saling emosi, terus saling perasaan, itu akan muncullah saling merendahkan, saling pengen menang sendiri, seperti itulah. Maka teman-teman hati-hatilah dengan hati. Satu lagi contoh, ada sepasang suami istri. Alhamdulillah nyata istrinya lagi mengandung. Alhamdulillah. Nah, kata istrinya seperti ini. Manggilnya apa ya? Suaminya. Biasa aja. A gitu. Oh jangan ada A ya. Pap gitu, pap.
Ya, Pap, bener. Pap, saya pengen anak kita itu perempuan. Kata papapnya itu, kata kata suaminya itu, enggak bun, saya pengen anaknya perempuan. Ya anaknya laki-laki. Nah, percakapan kedua sepasang suami istri ini itu akan direkam oleh anaknya yang ada di kandungan. Jadi segala hal emosional, kejiwaan kedua orang tuanya itu akan terekam oleh anaknya. Itu akan terlihat dan akan nampak setelahnya nanti. Jadi jika ada anak yang mengalami penyakit yang berat, maka kita bisa lihat dicek dari kedua orang tuanya. Apakah dalam kedua orang tuanya itu ketika anaknya itu masa dalam kandungan itu, kejiwaan sama emosionalnya itu gimana. Hingga anak itu bisa sampai umur 5 tahun. Itu akan terlihat. Oleh karena itu kan kenapa orang yang mengandung itu, perempuan yang mengandung itu disarankan untuk jangan, apa coba? Ada yang tahu gak? Gak tahu ya. Jangan banyak bicara. Jangan terlalu sedih terlalu dalam. Karena itu akan merusak imunitas sang janin, sang bayi. Maka oleh karena itu, sang calon ibu dan calon ayah, persiapkanlah ilmu seperti ini untuk membentuk generasi yang lebih baik lagi insya Allah. Nah, untuk masalah hati ini kan kita harus punya solusi. Gimana solusinya? Dan jawabannya ada di Islam, yaitu dengan iman. Dan dengan iman ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dan kita tingkatkan ibadah kita dan kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Karena di zaman pandemi pada saat ini itu banyak orang yang lupa. Yang ahlul Quran juga banyak yang lupa dengan ayat ma asobakum min musibatin illa biidznillah. Mereka lupa bahwa musibah itu turun dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Jadi oleh karena itu, kan banyak yang lupa. Jadi fungsi iman yang tadi saya sebutkan itu menjadi mahar terindah untuk kita mempersaudarakan dan memperkeluargakan kita itu untuk saling mengingatkan. Lupa. Nah, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Soalnya dalam yang saya tadi bilang itu emosional dan kejiwaan itu sangat berhubungan dengan hati dan kejiwaan kita, dengan jasad kita. Seperti ada contoh kasus seperti ini. Ada seorang dokter yang menerima seorang patua, yang sudah tua ke dokter itu, pasien. Katanya dia mengidap tumor. Kata pasiennya, dok berikan saran dan nasihatnya saya terkena tumor. Dan dilihat tumornya itu sudah merah. Kata dokter ini menjelaskan tumor begini, terus dokter itu pun berkonsultasi dengan dokter lain juga, gini. Karena dokter ini sudah paham dengan konsep hati, konsep kesucian jiwa ini, dokter ini nanya kepada pasien, Pak, apakah Bapak punya masalah dengan pekerjaan Bapak? Atau punya masalah dengan keluarga Bapak? Dan ternyata ada masalahnya. Bapak itu punya masalah dengan ibu kandungnya. Kata dokter ini, saya tidak bisa menyembuhkan tumor Bapak kalau masalah Bapak itu belum terselesaikan. Jadi ada hubungan. Emosi itu bukan kita marah, emosi itu bukan kita benci, dan emosi itu bukan orang lain marah pada kita. Tapi ada suatu nilai yang kita langgar. Ada kasus lain soalnya. Ada seorang pemuda terkena kanker hati. Pemuda ini kenapa bisa terkena kanker hati? Karena dicek-cek, dia tinggal di lingkungannya, dia bekerja di lingkungannya itu harus melawan kata hati. Jadi kata hatinya itu udah benar tapi dia lawan. Hingga terus dia melawan kata hati dan efeknya itu menjadi hatinya luka dan menjadi kanker hati. Jadi sangat berbahaya itu dengan hati. Maka hati-hatilah dengan hati teman-teman semua. Seperti hal yang tadi,
kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi solusi kita soal hati ini. Karena kita harus mengambil salah satu kunci dari Islam ini, yaitu ikhlas dan pasrah. Kita ikhlas menerima musibah yang Allah berikan kepada kita, dan kita pun memasrahkan segala masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Karena kalau kita misalkan sudah mempunyai masalah, terus masalahnya ini kita dipendam. Kita tidak, misalnya si A lah punya dendam dengan si B. Karena si A ini dipendam terus, tidak minta maaf kah? Dan minta maafnya itu tidak diucapkan kah? Jadi misalkan kejadian ini setelah 10 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi apa ya namanya teh? Jadi tinggal nunggu meledaknya saja. Ketika dendam itu terus dipendam dalam hati, atau rasa tertentu dipendam dalam hati, itu tinggal tunggu meledaknya. Jadi ketika misalkan si A-nya kena penyakit, itulah efek ketika 10 tahun yang lalu tidak memaafkan saudaranya sendiri. Hingga sampai seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita misalkan mempunyai masalah dengan teman kita sendiri, langsung minta maaf. Walaupun terkadang ada rasa gengsi ya. Gangster. Ya. Tapi lebih baik kita langsung minta maaf. Soalnya itu demi kesehatan hati kita sendiri. Karena ada sebuah kisah lagi, banyak kisah nih. Ada, ya dia berbicara dalam hatinya saja, tapi efeknya sangat luar biasa. Jadi ketika itu datang ke masjid, dia sholat. Pada duhur kalau gak asar gitu, ini orang soleh ketika sholat, ada yang nangis di pinggirnya. Hingga dia pecah konsentrasi kehusuannya. Dalam hatinya dia berkata, kenapa sih ini orang nangis kok siang-siang, malam gitu ya. Kalau siang mah banyak orang, mendingan siang sendiri gitu. Nah, karena itu bicara dalam hati, tapi efeknya sangat luar biasa ketika dia malam bertahajud, dia tidak bisa nangis. Udah seminggu, dia tidak tahu apa ini masalahnya, kok saya tidak bisa nangis. Kalau gak salah hingga 1 bulan. Dia sudah dipukul mukanya, kenapa saya tidak bisa nangis? Dan teringatlah bahwa dia telah bersuudzon pada waktu itu. Dianggapnya yang nangis pada siang hari itu adalah dianggap pria. Padahal mah cuma ngegertak di hati gitu. Jadi ente diucapkan tapi bisa efeknya teh sampai sebesar itu gitu. Insyaallah. Dan ini yang kita sering terlupakan. Kita sering memperhatikan jasad kita, tidak memperhatikan isi hati kita. Jadi ini harus kita ingatkan lagi pada diri kita untuk hati-hati lagi dengan hati, karena efeknya sangat luar biasa. Ketika hati ini membuat hal yang terburuk, maka efeknya pun akan buruk sekali. Ketika hati ini membuat amalan yang baik, maka ganjarannya itu sangat luar biasa. Jadi mungkin hanya itu yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya nama kajian ini sangat panjang teman-teman, tapi anak gak kuat memahami dan menyimpulkan kajian yang saya dengar itu. Jadi saya ambil kajian ini dari 2 orang ulama. Ini ya saling sharing gitu, kajian. Itu Ustadz Umar Mita bersama Ustadz Zaidul Akbar. Jadi menjelaskan tentang ilmunya keimanan bersama dalam ilmu kesehatan gitu. Jadi saling menyambung gitu. Jadi teman-teman kalau kurang jelas atas penyampaian saya atau kurang lengkap, sebenarnya itu masih panjang dan masih banyak ilmu yang bisa diambil, bisa dilihatlah lain kali kalau ada kesempatan insyaallah.
Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga kalau ana di asrama banyak salah perbuatan, ucapan, dan kalau di kultum ini banyak ucapan yang salah, mohon maaf juga. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.